Assalamualaikum Bu Dona. Sepertinya sedang Waalaikumsalam tidak sibuk Pak ya. Warnoto. Saya tidak sibuk sih Pak. Oh, bisa minta waktunya sebentar ya Bu? Iya Pak, oke bisa. Masih nyantai ini Boleh sambil ya? menunggu. Boleh menunggu kegiatan KKG gugus masih setengah jam lagi. Ada apa ya Pak ya? Kok wajahnya seperti ada beban ini? Iya betul Bu. Begini Bu, ini kan saya memiliki seorang murid. Nah, murid itu sangat unik bagi saya. Nah, ketika Mm-mm, pelajaran itu mm-mm, nilai dari murid tersebut nilainya mm-mm, itu berada di bawah KKM ya, meskipun mm-mm, anak itu mengikuti pelajaran, aktif dalam pelajaran, sering masuk dan jarang sekali membolos sekolah, tapi ya itu mm-mm. nilainya masih di bawah KKM. Ini bagaimana ya Bu? Oh, begitu ya Pak ya. Jadi ada anak ini Pak ya, yang rajin berangkat sekolah, terus Ya, mengikuti pelajaran terus, tapi nilainya rendah dan juga bahkan tidak tuntas dalam KKM ya Pak, dalam pembelajaran. betul Bu. Itu nilainya kok sudah saya ajar berkali-kali, sudah saya Hmm, hmm, hmm. beri pembelajaran kok nilainya masih di bawah KKM terus. Hmm, hmm, Saya tahu anak itu kelihatannya lemah dalam berpikir, hmm. dalam pembelajaran pun dia kelihatan kurang fokus. Nah, solusinya bagaimana ya Bu biar anak tersebut nilainya dapat bagus seperti teman-teman yang lain yang daya pikirnya cepat begitu. Jadi Pak Warnoto ini di sini menginginkan supaya anak tersebut yang lemah ya, yang lemah dalam berpikir tersebut bisa mendapatkan nilai yang bagus. Ya paling tidak tuntas lah ya Pak ya dalam belajar dalam KKM G. Oh ya. Gitu. Nah, itu Bu, saya ini kok masih bingung terus ini. Saya kok pikiran kadang-kadang sampai di rumah sampai tidur, mau tidur pun saya pikiran kok bagaimana ini kok nilainya di bawah KKM terus itu ini solusinya bagaimana? Ini saya bingung sekali ini Bu. Ya ini Mohon Pak solusinya. Guru, Pak Guru hebat ini sampai dipikir sampai mau tidur kepikiran ini ya Pak ya. Menurut Pak Warnoto ini ya, apakah ada kira-kira faktor penyebab lain ini Pak yang membuat anak tersebut nilainya rendah? Selain memang anak tersebut lemah dalam berpikir, apakah ada faktor-faktor lain? Kalau yang saya amati itu Bu, anak tersebut itu dalam membaca itu masih kurang lancar. Kemudian dalam mengucapkannya pun dia masih gagap. Tuh, dalam membacanya pun itu selalu dieja. Jadi ini membuat anak tersebut itu untuk memahami soal itu sangat lama ya. Jadi mungkin itu jadi penyebab anak tersebut itu kurang mempelajari materi yang saya ajarkan. Walaupun saya sudah ulang berkali-kali, tapi tetap saja anak tersebut itu kurang paham dalam pembelajaran gitu Bu. Bisa jadi seperti itu ya Pak ya penyebabnya karena anak tersebut belum lancar membaca. Nah, dari itu apakah sudah ada upaya yang dilakukan Pak Warnoto ini agar anak tersebut bisa lancar membaca? Saya ini sudah mencoba beberapa kali Bu mengajari anak tersebut secara individu, secara privat ya. Itu saya lakukan ketika jam istirahat, ketika jam pulang sekolah, anak-anak yang lain sudah pulang. Tapi khusus untuk anak tersebut saya kasih jam tambahan supaya dia bersemangat dan mau aktif dalam belajar. Tapi kok sepertinya anak itu masih tetap diam dan
pasif ketika saya beri jam tambahan itu, Bu. Jadi begitu, Pak Warnoto sudah berusaha ya Pak ya, sudah berusaha membimbing secara individu terhadap anak tersebut. Nah, bagaimana sih Pak keadaan anak tersebut dalam kegiatan pembelajaran itu ketika Pak Warnoto menerangkan atau dalam sebuah kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar atau di mana, apakah anak tersebut antusias atau malah sebaliknya ini ya Pak? Kalau sedang pembelajaran mata pelajaran biasa ya Bu, seperti matematika, IPA, itu anak tersebut kelihatannya kok pasif, itu diam saja Bu. Anaknya juga malas dalam belajar. Kemudian kalau di rumah itu kebanyakan dia sering main HP itu Bu. Nah, dan juga keluarganya pun tidak mendukung dalam belajar di rumah. Padahal ya mungkin kalau dia punya semangat dan mau belajar, mungkin nilainya nanti akan lebih meningkat dan mungkin akan sama dengan teman-teman yang lain yang daya pikirnya cepat gitu Bu. Saya malah jadi penasaran ini Pak Warnoto. Pernah tidak nggih Pak Warnoto melihat anak tersebut antusias di dalam belajar? Apa selalu pasif? Misalkan Pak Warnoto sedang melakukan sebuah kegiatan apa, pembelajaran apa, atau melakukan metode apa, atau sedang ada kegiatan khusus yang membuat anak itu antusias di dalam belajar. Pernah enggak ya melihat anak itu kok tiba-tiba, loh kok ini anak yang tadinya pendiam kok bisa jadi ceria, seperti itu Pak? Oh iya Bu, itu waktu itu ketika jam pelajaran olahraga itu Bu, anak tersebut sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan olahraga. Padahal pada waktu jam pelajaran di kelas dia hanya diam, kadang malah tidur-tiduran dan asik bermain sendiri itu Bu. Jadi itu yang membedakan ketika jam pelajaran olahraga anak tersebut sangat aktif, tapi ketika pembelajaran matematika maupun IPA anak tersebut cenderung pendiam. Jadi ini yang membuat saya bingung itu bagaimana itu ya Bu? Iya, berarti bisa saya simpulkan ini Pak bahwa ada 3 faktor, betul enggak ini ya? Ada 3 faktor penyebab anak tersebut nilainya rendah. Yang pertama, anak tersebut belum bisa memahami pelajaran dengan baik disebabkan karena belum lancar membaca. Dari tadi yang dijelaskan sama Pak Warnoto nggih, yang pertama itu. Mungkin yang kedua itu motivasi belajarnya sangat rendah ya Pak ya? Iya Bu, kadang males itu anaknya, sering tidur-tiduran di kelas Bu. Iya, terus ketiga tadi karena main HP saja, jadi sepertinya dukungan dari keluarga atau perhatian dari keluarga juga kurang ya Pak. Tadi Pak Warnoto mengatakan seperti kurang, itu. Bu. Menurut Pak Warnoto ini ya, dari ketiga hal tersebut, yang paling penting yang akan didahulukan Pak Warnoto untuk melakukan sebuah perbaikan pada anak tersebut apa ini Pak? Kalau menurut saya, ini yang paling utama itu adalah kita memberikan motivasi kepada anak tersebut. Nah, tujuannya apa? Ya, jika anak tersebut motivasi untuk belajarnya tinggi, kemungkinan dia dalam belajar membaca akan lebih cepat dibandingkan sebelum dia memiliki motivasi yang rendah. Ini kemungkinan motivasi itu jadi salah satu faktor utama agar anak tersebut dapat belajar dengan lebih giat gitu Bu. Betul itu Pak, mungkin motivasi mulai dari diri dulu ya Pak ya. Ya, motivasi intrinsik yang harus ditumbuhkan anak tersebut. Jadi anak tersebut harus merasa senang dulu, merasa tergugah untuk belajar. Jadi
kira-kira ini Pak, apa yang bisa dilakukan ya Pak, supaya motivasi intrinsik anak tersebut bisa tumbuh dengan sendirinya, supaya dia mau belajar agar nilainya itu bisa naik, tidak rendah lagi. Oh iya Bu, ini saya baru ingat ya. Ini saya belum menerapkan segitiga restitusi itu ya Bu. Mungkin kalau saya menerapkan segitiga restitusi, ini dapat membantu anak tersebut agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dengan begitu, anak bisa memiliki tanggung jawab sendiri, sehingga dengan sendirinya nanti anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran atau dapat membaca dengan lancar gitu sepertinya Bu. Ide bagus itu Pak Warnoto, dengan menggunakan segitiga restitusi ya Pak ya. Oke. Lah terkait dengan membacanya yang masih DIJ itu Pak, yang masih gagap-gagap itu, menurut Pak Warnoto sudah menggunakan buku apa saja ya yang dipakai untuk membimbing anak tersebut? Untuk melatih anak belajar membaca, ini saya menggunakan beberapa buku ya, menggunakan buku bacaan ya Bu. Buku bacaan itu yang saya ambil dari kelas rendah, itu seperti kelas 1, kelas 2 itu kan bukunya sangat menarik. Itu ada teks bacaannya yang pendek-pendek dan ada gambar cerita, sehingga anak tersebut sangat tertarik untuk melakukan kegiatan membaca, sehingga nanti hasilnya anak tersebut dapat membaca dengan lancar. Kemudian kami juga menyiapkan buku-buku di perpustakaan untuk lebih mendukung anak tersebut gemar dalam membaca. Selain itu juga ada buku-buku komik dan lain sebagainya Bu. Oh, bagus sekali. Di perpustakaan ada banyak buku cerita ya Pak ya? Ada komik banyak juga. Sekali, iya. Kalau menggunakan buku cerita tersebut bisa membuat anak lebih tertarik ya Pak ya untuk membaca. Betul. Mantap itu Pak. Dengan banyak membaca, anak akan lebih lancar dalam membaca, sekaligus bisa memahami isi dari sebuah cerita tersebut, akan membantu anak dalam memahami pelajaran itu Pak. Betul Bu. Asik sekali ini, saya kok jadi senang ini Pak. Terus apa yang Pak Warnoto mau lakukan untuk memperbaiki nilai anak tersebut supaya bisa tuntas dan supaya Pak Warnoto tidak bingung lagi nih Pak, kok supaya nggak tidur-tidur sampai kepikiran itu Pak? Iya Bu, untuk mengatasinya ini saya punya sebuah solusi nih Bu ya. Yang pertama ini saya akan mempraktikkan segitiga restitusi dulu. Kemudian saya juga akan memberikan buku bacaan yang menarik kepada anak tersebut agar anak tersebut senang dalam membaca, sehingga dia tidak bosan Bu kalau dikasih buku yang beraneka macam, banyak sekali cerita dan gambar-gambarnya. Kemudian langkah selanjutnya saya juga akan menghubungi orang tuanya Bu. Saya akan berkonsultasi dengan orang tua supaya anak tersebut ini dapat terpantau baik pembelajaran di sekolah maupun di rumahnya, sehingga ada kontrol dari anak tersebut ini yang nantinya akan mengetahui bagaimana sih perkembangan anak tersebut, apakah sudah sesuai yang kita harapkan apa belum, itu Bu. Wah, semangat sekali nih Pak. Kira-kira ini Pak, ya dari rencana tadi kan sudah ada rencana nih ya, sudah ada planning dari Pak Warnoto ini ya. Kapan sih Pak mau dimulai Pak? Saya mau tanya ini. Saya kok jadi ikut bersemangat ini. Kapan ini Pak? Ayo Pak, kapan Pak? Iya Bu, ini saya rencananya besok ini Bu, saya mau memulai akan membuat jadwal untuk penerapan segitiga restitusi dengan anak tersebut. Kemudian saya juga akan membuat jadwal pendampingan individu sampai anak tersebut lancar dalam membaca. Kalau membacanya lancar, ya, saya akan
buat sebuah jurnal membaca ini Bu ya. Kemudian seluruh murid satu kelas saja supaya semua murid rajin membaca, termasuk ya tadi membaca buku cerita, dan juga supaya anak-anak merasa itu merupakan kewajiban semua murid. Nah, jadi tidak hanya yang tadi yang membacanya kurang lancar, tapi juga semua anak ini nanti akan memiliki tanggung jawab yang sama. Itu Bu. Wah, Masya Allah, bravo ini buat Pak Warnoto. Jadi anak diberikan tanggung jawab yang sama, jadi bisa punya jurnal membaca ya Pak ya. Itu bagus sekali itu Pak. Jadi tidak hanya yang tidak lancar membaca, tapi yang sudah lancar membaca juga bisa belajar, literasinya juga bisa meningkat. Wah, saya sangat senang sekali ini sharing sama Pak Warnoto ini. Ternyata Pak Warnoto itu punya semangat yang tinggi. Saya yakin Pak Warnoto pasti bisa melakukan perubahan pada murid tersebut. Nah, sekarang bagaimana perasaan Pak Warnoto? Apakah sudah mulai agak tercerahkan sedikit? Sebetulnya Pak Warnoto ini mampu menyelesaikan masalah sendiri loh. Cuma mungkin masih putek-putek aja, jadi agak bingung-bingung ya Pak ya. Iya Bu, ini kan ya karena apa ya, permasalahan itu kalau dipikir sendiri itu kan rasanya sangat berat sekali Bu. Tapi kalau kita florkan, kita cerita dengan seseorang, itu nanti kita akan mendapatkan solusi. Dan alhamdulillah saya merasa senang sekali Bu, ini beban saya kok sudah berkurang meskipun belum seutuhnya, dan nanti semoga akan hilang setelah anak-anak tersebut berhasil tuntas dalam belajar. Bahkan siapa tahu nanti anak tersebut bisa lebih pintar dari yang saya kira. Mudah-mudahan dengan perbincangan saya dengan Bu Dona ini dapat memberikan manfaat buat saya dan buat untuk anak-anak saya di sekolah. Mudah-mudahan anak-anak nanti dapat berkembang dengan lebih baik. Oke, saya tunggu aksinya ini Pak. Nanti kalau sudah dapat hasilnya saya diberitahu ya Pak ya, gimana anak tersebut perkembangannya. Siap sudah Bu, cukup, Pak terima kasih Bu Dona. Sudah cukup, terima kasih ya Bu Dona. Ya sama-sama Pak Warnoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Warnoto. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dona. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, jika tidak sibuk boleh minta waktunya sebentar. Boleh Bu. Ini kok kelihatannya wajahnya kok sangat sedih sekali. Kok dari tadi kelihatannya murung terus, ini ada apa ya? Gini ya Pak ya, saya mau curhat dikit ini Pak. Saya pusing sekali ini Pak. Saya punya murid. Oh boleh, silakan Bu. Anak tersebut itu mendengarkan terus, anteng ngepol, mengikuti pelajaran terus, tapi ketika saya nilai apapun nilainya itu 0. Jawabannya tidak pernah nyambung dengan pertanyaannya. Tapi kalau seperti itu saja sih nggak begitu ya Pak. Tambah ini Pak, saya yang lebih parah. Jadi anak itu memiliki gangguan telinga. Jadi telinganya itu berbau Pak, sehingga dijauhi teman-temannya. Saya sendiri ini Pak, jujur ya, saya nggak tahan sama baunya itu yang sangat menyengat sekali. Saya sempat heran. Saya sampai bertanya sama guru kelas 4-nya sebelumnya, Bu, gimana sih pembelajaran di kelas, kok bisa, bagaimana caranya kalau terjadi hal seperti ini, bagaimana melewati pembelajaran setiap harinya itu seperti apa? Saya bingung ini Pak. Oh begitu ya Bu. Berarti ini Dona sudah bertanya kepada Bapak Ibu guru di kelas sebelumnya apa belum ya? Misalkan kalau di kelas 3 dan kelas 4 itu kan sudah sakit seperti itu ya. Bu Dona sudah tanya apa belum ini? Ya sudah sih Pak.
Saya sudah bertanya sama Bapak Ibu gurunya yang dulu di kelas 3 sama kelas 4. Karena kejadiannya sepertinya sudah mulai dari sejak masuk sekolah itu. Kata bu guru kelas 4 sih memang sering berbau, terutama setelah upacara dan olahraga. Tapi tidak setiap hari memang, Pak. Lah saya bingung bagaimana saya memperbaiki nilainya jika saya sendiri tidak bisa mendekati anak tersebut. Saya sangat tidak tega. Betul itu, melihat anak yang sendirian seperti itu. Saya sempat sampai meminta, pertama kali saya solusinya ke anak tersebut. Saya minta untuk membersihkan rutin setiap 2 jam. Saya beri tisu di atas meja saya, satu pak tisu itu untuk dia pakai untuk dibersihkan setiap 2 jam. Karena di kelas 5 ini sering sekali berbau dan bahkan mengganggu pembelajaran di kelas. Kasihan sekali anaknya itu minder sendirian. Iya Bu, saya paham Bu Dona. Ini Bu Dona itu kan menginginkan anak tersebut yang tadi nilainya 0 terus ya Bu. Iya. Yang tadi nilainya 0 terus itu bisa meningkat nilainya ya Bu. Kemudian tujuan menginginkan agar anak tersebut bisa sembuh dari sakit telinganya, minimal tidak berbaul ya Bu. Kemudian agar bisa diberi tindakan untuk memperbaiki nilai dan juga agar tidak minder ya, karena minder ini nanti sangat besar sekali pengaruhnya ya Bu. Kemudian dapat diterima teman-temannya. Ini bagaimana tindakan Bu Dona? Ya betul itu Pak, kalau dibiarkan terus kasihan anaknya. Saya juga kasihan sama teman-temannya. Karena kalau mulai jam 11 siang pembelajarannya sudah terganggu. Ya saya sudah saya tindakannya sudah berusaha berhati-hati, sangat hati-hati karena ini riskan sekali nggih. Takutnya orang tuanya juga tidak enak hati. Jadi saya sangat berhati-hati menjelaskan ke orang tua kondisi anaknya di kelas. Orang tuanya kan tidak tahu anaknya seperti apa di kelas. Jadi dengan niat tulus saya itu menginginkan anak tersebut, niat yang terbaik untuk anak tersebut supaya bisa mengatasi masalahnya ini Pak. Minimal ya itu agar tidak berbau di kelas. Saya juga bertanya apakah sudah ada upaya untuk menyembuhkan anak tersebut kepada orang tuanya. Ya betul. Berarti selama ini adakah upaya yang dilakukan Bu Dona untuk mengatasi sakit telinga tadi ya Bu? Sudah diupayakan ya Bu? Iya, saya sudah berupaya. Jawaban orang tuanya sih katanya sudah diperiksakan, sudah minum obat dan menurut orang tuanya itu telinganya akan keluar cairan hanya jika anak tersebut pusing saja dan kepanasan maupun kelelahan. Kalau sakitnya orang tuanya tidak menjelaskan secara rinci. Berarti itu jawaban dari orang tuanya. Iya. Oh iya. Sebenarnya menurut orang tua anak tersebut kira-kira sakitnya apa itu ya Bu? Kok sampai seperti itu? Kalau orang tuanya sih tidak menceritakan secara rinci anaknya sakit apa, cuman memang permasalahannya kan saya hanya memfokuskan sama baunya, sama itunya, tindakannya apa, tapi orang tuanya tidak menjelaskan secara rinci. Yang pasti sudah diperiksakan seperti itu toh Pak. Oh iya, kemudian selain orang tua, kira-kira Bu Dona bisa berbuat apa lagi ya Bu demi menolong anak tersebut? Misalkan ya, kalau Bu Dona menjadi orang tuanya, apa yang akan Bu Dona lakukan untuk anak tersebut supaya anak tersebut bisa sembuh ya Bu? Kalau saya jadi orang tuanya ini Pak Yayo, saya juga merasa karena di kelas itu saya juga kayak orang tuanya, jadi saya sebetulnya tuh pengen memeriksakan anak tersebut. Kalau saya orang tuanya, saya mau periksakan anak tersebut sampai betul-betul tuntas. Jadi sudah tidak mengeluarkan cairan supaya anak tersebut PD-nya keluar, bisa berinteraksi sama temannya, bisa ceria, minimal ceria lah anak tersebut. Jadi tidak murung, tidak sendirian, itu kasihan sekali.
Oh, nah, dari jawaban tersebut, sekiranya apa yang bisa Bu Dona lakukan untuk membantu anak tersebut, Bu? Kalau berarti kan memang harus diperiksa kembali kalau menurut saya itu, Pak. Jadi nanti saya itu pengennya ya tak bawa ke puskesmas. Kalau tidak ya kerja sama-sama puskesmas kan, sekolahan ada kerja sama-sama puskesmas, bias imunisasi itu. Jadi nanti saya ke sana, nanti puskesmasnya yang menangani seperti apa, seperti itu Pak. Jadi bisa optimal. Kalau dari puskesmas kan bisa dibawa, kalau dirujuk ke THT mungkin ada gangguan telinga yang harus lebih intensif seperti apa sama dokter THT-nya. Jadi bisa dapat penanganan secara optimal. Bagus sekali itu, Bu. Pintar banget ini Bu Dona idenya. Jadi nanti kan bisa menggunakan BPJS ya, Bu. Nah, juga tidak memberatkan wali murid untuk ya nanti nilainya yang selalu nol itu. Apakah kira-kira ada penyebabnya ya, Bu, Kak? Nilainya kok nol terus itu, Bu? Kalau nilainya 0 terus, itu sebetulnya ya saya sudah tanya ke guru yang sebelumnya, saya sudah tanya, itu memang dia belum bisa baca, dia hanya baru tahu huruf, tapi belum bisa menggandeng suku kata, belum bisa membuat kata, membaca kata belum bisa. Jadi saya juga sudah cek sendiri, saya identifikasi sendiri, memang seperti itu Pak. Jadi belum bisa memahami bacaan itu belum sama sekali. Kemudian ini Bu, apakah ada upaya dari Bu Dona yang sudah dilakukan agar anak tersebut bisa membaca dengan lancar? Ya, saya sudah berusaha sih Pak untuk mengajari anak tersebut secara individu seperti istirahat. Tapi kan namanya istirahat terkadang anaknya juga mau istirahat. Tapi kalau setelah pukul 11 apa siang sesudah pulang, itu saya belum bisa karena karena yang saya pusingkan itu baunya dari telinganya anak tersebut itu yang saya saya sendiri juga nggak bisa, nggak tahan. Ditahan-tahan kan sudah pernah saya, tapi malah mau muntah sendiri, malah nggak enak sama anaknya saya. Oh iya, jadi sudah ada upaya ini ya Bu untuk mengajari anak tersebut membaca. Jadi Bu Dona sudah berupaya ini mengajar. Kemudian Bu Dona ini sudah pernah mengajar di berapa kelas saja ya Bu? Ini selama ini? Saya sudah mengajar di kelas. Kalau kelas 1 memang saya pernah mengajar, diberikan tanggung jawab 1 tahun. Kelas 2 sebentar saja menggantikan teman, lalu mulai setelah itu kelas 4, 5, 6, kelas tinggi terus ini Pak. Tapi kelas 1 sih sudah pernah. Nah, Bu Dona kan pernah mengajar di kelas 1 ya Bu. Adakah pengalaman mengajari anak-anak supaya bisa cepat lancar membaca, misalkan dengan strategi atau dengan menggunakan metode apa gitu Bu? Menurut pengalaman saya, anak saya juga kecil itu bisa saya ajarkan membaca sendiri Pak. Jadi ketika saya ngajar kelas 1 itu saya menggunakan buku lancar membaca tanpa dieja. Jadi kalau yang menggunakan ejaan itu lebih lama menurut saya. Dan itu sudah saya praktikkan. Jadi buku tersebut ada tahapan-tahapan membacanya. Nah, di situ kan si anak tersebut mungkin ya, oh iya ya pakai itu aja. Anak tersebut kan sudah tahu huruf ya, jadi kan tinggal menggandeng-gandeng saja. Supaya lebih cepatnya ya memang menggunakan buku lancar membaca itu. Setelah itu juga saya harus bekerja sama dengan orang tuanya. Tidak hanya membaca tetapi juga menulis. Saya ajarkan langsung ketika membaca, saya ajarkan langsung menulis. Jadi anak sekalian matanya melihat tulisan, pikirannya, tangannya juga ikut memperhatikan. Jadi bekerja sama dengan wali murid itu juga penting. Di situ saya membuat buku, nanti saya tanda tangan yang mau dibaca apa, yang mau dituliskan di apa, di rumah sama wali murid itu berhasil Pak. Paling pol itu 2 bulan anak sudah pada lancar membaca. Ada tanda tangannya, nanti ditandatangani itu Pak. Iya, bagus sekali Bu pengalamannya. Saya malah jadi belajar ini dari Bu Dona. Sebenarnya Bu Dona ini punya ide cemerlang ini, jenius ya.
Ya mungkin karena saking penatnya bingung sendiri ya. Kemudian yang sabar ya Bu, karena setiap anak itu istimewa. Menurut Bu Dona, yang perlu dilakukan lebih dahulu apa ini ya Bu, untuk mengatasi permasalahan anak tersebut ini Bu? Kalau dari pembicaraan tadi ya, saya mau ke ibu kepala sekolah dulu. Saya mau konsultasi dulu sama ibu kepala sekolah, karena segala sesuatu kan harus dibicarakan dulu nggih. Saya mau ke puskesmas sebetulnya, tapi sebelum ke puskesmas saya mau minta surat dari ibu kepala sekolah untuk bisa ke sana. Setelah itu, setelah ada tindakan dari ibu kepala dari puskesmas sama anak tersebut, nanti saya konsultasikan sama wali murid. Jadi ya bekerja sama dengan wali murid tersebut untuk memberikan motivasi agar anak tersebut bisa sembuh total kalau bisa Pak. Itu saya berupaya betul-betul. Ya sebetulnya alhamdulillah sih orang tuanya itu kooperatif sekali, mudah diajak kerjasama dan termasuk peduli sama anak. Tapi ya mungkin belum tahu saja bagaimana baiknya untuk menyembuhkan anaknya tersebut. Jadi selain itu, setelah itu kemungkinan semoga saja sembuh Pak. Setelah itu saya mau mencari buku lancar membacanya itu di kelas 1, pinjam ke situ, atau enggak nanti saya cari di rumah punya anak saya masih ada atau tidak, nanti saya bisa pakai untuk saya terapkan sama si anak tersebut. Wah, memang hebat Bu Dona itu. Betul juga Bu, dengan melibatkan ibu kepala sekolah dengan wali murid ya, itu nanti akan memudahkan ya. Hebat sekali Bu Dona ini. Saya jadi ikut bersemangat ini. Kira-kira kapan ini Bu Dona akan melaksanakan menemui kepala sekolah dan tindakan-tindakan yang lain itu akan dimulai kapan ini Bu? Karena saya memang sudah pengen cepat selesai, itu ya habis ini Pak, habis ngobrol sama Pak Warnoto ini saya mau langsung ke sana, mau menemui ibu kepala sekolah, saya mau konsultasi sama bu kepala sekolah, terus saya mau minta untuk pembuatan surat ke puskesmas. Setelah mendapatkan itu dari puskesmas, saya langsung setelah ada tindakan saya mau langsung ke wali murid. Kalau untuk pembimbingan individu saya akan langsung kerjakan nanti Pak, besok mungkin ya. Bukunya saya kira masih ada, masalahnya besok saya akan membuat jadwal rutinnya untuk anaknya sambil anak diperiksa, disembuhkan. Kan ketika diobati kan tidak akan berbau itu Pak, tidak akan berbau. Jadi saya bisa menggunakan jam-jam belajar akhir atau salah waktu tertentu anak tersebut supaya bisa lancar lah, bisa baca dengan lancar. Target saya hanya sekitar 1 atau 2 bulan itu, insya Allah bisa. Ya Allah, saya sudah sangat tidak sabar itu Pak. Saya pengen sekali melihat senyum ceria anak tersebut. Betul-betul saya kasihan sekali sama anaknya. Iya, ya Allah, ini saya ikut terenyuh ini Bu Dona. Saya sangat senang sekali dengan semangat Bu Dona ini untuk bagian yang belum bisa membaca. Kemudian kapan eksekusi perbaikannya itu Bu, yang belum lancar membacanya? Yang belum lancar membacanya yaitu besok kali Pak, besok aja, langsung aja deh, biar tapi melihat kondisi anaknya juga Pak, nanti saya lihat dulu ketika diobati seperti apa. Tapi kalau sudah tidak berbau ya langsung saya eksekusi saja besok. Bukunya nanti malam saya cari. Ini saya cari juga di sekolahan, kalau ada langsung besok, mulai besok. Paling 15 sampai 20 menit sehari cukup. Wah, saya salut sekali ini dengan semangatnya Bu Dona. Saya yakin pasti Bu Dona bisa membantu anak tersebut menjadi anak yang ceria kembali, diterima oleh lingkungan dan bisa lancar membacanya sehingga nilai anak tersebut akan meningkat. Saya ikut mendoakan Bu dan terus akan menyemangati. Nanti boleh ya Bu, saya tanya kelanjutannya jika Bu Dona sudah melakukan aksi nyatanya tersebut.
Oh, pasti Pak. Saya laporan sama jenengan nanti Pak. Saya sudah siap ini Pak. Saya mau ke Ibu Kepala Sekolah dulu. Sepertinya beban saya agak berkurang. Saya punya aksi suatu rencana nanti yang saya akan laksanakan. Saya mohon diri. Terima kasih banyak atas sarannya, atas komunikasinya, ngobrolannya. Jadi saya bisa teringankan ini Pak, saya mau langsung ke Ibu Kepala Sekolah ini Pak. Baik Bu, sepertinya beban Bu Dona sudah berkurang ini. Kelihatan dari raut wajahnya pun sudah ceria sekali dibandingkan dengan tadi yang masih muram durja, masih cemberut. Nah, baik Bu Dona, semoga Bu Dona tetap selalu bersemangat dan nanti kita akan kembali ya dengan hasil yang lebih baik lagi. Semangat ya Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Oke, baik Pak. Terima kasih atas semuanya Pak Warnoto. Salam ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.